wabarakatuh. Perkenalkan ya, saya Bayi Ardila Putri Rani. Di sini saya akan menceritakan sebuah cerita sejarah yang berjudul Kerajaan Majapahit. Ini ya ceritanya. Ceritanya dimulai dari Ken Arok, seorang anak desa yang menjadi raja. Kok bisa ya anak desa menjadi raja? Ya, ceritanya dari sini. Ken Arok dilahirkan di desa Pungkur di sebelah timur Gunung Kawi. Ken Arok semasa remajanya sangatlah nakal, sehingga suatu hari Ken Arok jatuh cinta dengan istri dari Tunggula Ametung, yaitu Ken Dedes. Agar bisa mempersunting Ken Dedes, akhirnya Ken Arok dengan licik membunuh Tunggula Ametung dan menggantikan posisinya sebagai suami dari Ken Dedes dan juga sebagai pemimpin dari Tumapel ya. Terus berlanjut, Ken Arok adalah pendiri dari Singasari. Singasari adalah suatu kerajaan di Jawa ya, zaman dulu. Setelah kematiannya, akhirnya kedudukannya diganti oleh Anusapati, seorang anak dari Tunggula Ametung dan Ken Dedes, bukan dari anak Ken Arok dan Ken Dedes ya. Oke. Silih peristiwa berganti hingga kerajaan Singasari dipimpin oleh Kartanegara. Di bawah kekuasaannya, kondisi dalam negeri kerajaan semakin membaik karena dia itu raja yang dilantik tanpa ada perselisihan ya, perselisihan dari pihak lain-lain gitu ya. Oke, ceritanya berlanjut. Kerajaan Singasari hancur dan digantikan oleh kerajaan Kediri. Silih peristiwa berganti, kerajaan Majapahit pun dibangun, berpusat di daerah Tarik, berada di dekat Sungai Berantas, Mojokerto. Pemimpin Majapahit pertama itu Raden Wijaya ya, atau biasa disebut Raja Kartarajasa. Agar teman-teman ingat ya, Raja Kartarajasa atau Raden Wijaya. Oke. Masa pemimpinan Raden Wijaya terjadi banyak pemberontakan di Majapahit. Mulai dari pemberontakan Ranggalawe, pemberontakan Lembu Sora, pemberontakan Nambi, dan Raja Jaya Negara. Diikuti pemberontakan Kunti. Pada pemberontakan Kunti berselangan dengan kemunculan Gajah Mada, yaitu seorang Mahapatih Gajah Mada. Dan terakhir pemberontakan yang terjadi adalah pemberontakan Tanka. Di pemberontakan Tanka ini Raja Kartarajasa dibunuh oleh seorang Tanka. Tanka ini adalah tabibnya ya, karena ini Mahapati Gajah Mada menjadi geram sehingga dia pun membunuh Tanka ya, membalas dendam gitu ya. Oke, lanjut. Silih peristiwa berganti hingga kepemimpinan Majapahit dipimpin oleh Hayam Wuruk ya. Masa pemimpinan Hayam Wuruk Majapahit mencapai puncak kebesarannya. Banyak sekali kekuasaan yang dipimpin ya, yang dia bisa ambil gitu ya. Selanjutnya, setelah kematian Hayam Wuruk, maka raja baru pun diangkat, yaitu Raja Wikramawardhana. Pergantian kekuasaan pun terus silih berganti sejak tahun 1466 hingga menjelang tahun 1500. Majapahit memiliki pengaruh yang nyata di Indonesia. Kota Majapahit telah menjadi inspirasi bagi arsitek-arsitek bangunan keraton di daerah Jawa. Oke, sekian sampai sini ya ceritanya. Kalau penasaran tentang cerita lengkapnya, silahkan pinjam buku atau belilah buku yang berjudul Kerajaan Majapahit. Bisa dibeli di toko-toko atau apapun, atau mau pinjam di perpustakaan pasti ada ya. Terima kasih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.